Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Krisdianto, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Majalengka. Izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian interview dari beberapa pemimpin di instansi yang saya ampu, yaitu kepala sekolah di SMK Negeri 1 Kadipaten dan beberapa kepala sekolah yang ada di sekitar tempat saya bekerja. Berikut ini saya sampaikan interview sampai dengan refleksi. Selamat menyimak. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya datang ke sini bertujuan untuk mewawancara Bapak terkait kasus yang selama ini dihadapi di sekolah, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Ya. Pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kita lihat kasus per kasusnya itu dengan cermat, ya, dengan hati-hati, karena setiap guru, setiap pegawai yang ada di lingkungan sekolah itu tentu mempunyai problem masalah masing-masing. Selama problem itu tidak menyangkut masalah pekerjaan, pihak sekolah tidak ikut campur. Tapi bila masalah itu dan mengganggu stabilitas sekolah, maka saya selaku pimpinan harus mengambil suatu sikap atau tindakan seperti itu. Pertanyaan berikutnya yang kedua ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kasus itu tentu ini sangat berat ya. Saya ambil contoh, boleh langsung ke contoh. Oh boleh Pak, boleh. Misalkan dilema etika ketika ada guru yang mempunyai anak kecil menyusui. Satu sisi dia harus bekerja di sekolah dengan baik, satu sisi lain dia sebagai seorang ibu. Kadang itu jadi masalah kalau anaknya ditinggal, dia nggak punya pengasuh, di rumah dengan siapa. Mending kalau di rumahnya ada orang tuanya. Kalau dia seorang perantau, suaminya juga bekerja, gajinya nggak seberapa untuk bayar pengasuhnya, ya sudah habis gajinya nantinya, seperti itu. Nah itu saya sering menjumpai hal seperti itu. Saya lakukan agar mereka tetap bekerja walaupun membawa anaknya. Harusnya kita sebagai pemimpin sekolah itu menyediakan ruang khusus untuk anak dan ibu menyusui agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan juga menjadi seorang ibu dengan baik pula, seperti itu. Itu satu kasus yang ada di sekolah-sekolah kami seperti itu. Dan ada juga guru yang di saat jam-jam tertentu dia keluar sekolah menjemput anaknya, kemudian anaknya dibawa ke sekolahan. Nah, itu juga jadi dilema juga. Satu sisi sebenarnya nggak boleh bawa anak kecil ke dalam lingkungan sekolah, tapi tidak ada pilihan lain, dia harus begitu. Selama anaknya tidak mengganggu proses KBM dan tidak mengganggu ketertiban di sekolah, ya kenapa harus dilarang? Dan itu suatu hal yang menjadi dilema bagi saya sebagai seorang pemimpin gitu. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya ya jelas kita mengidentifikasi dulu masalah permasalahan. Selama masalah itu tidak mencuat dan tidak menjadi hal yang prinsip, ya tidak ada masalah. Kita identifikasi, kemudian setelah diidentifikasi masalahnya apa, kita lihat secara detail masalah itu, kemudian kita cari solusi yang lebih baik lah, lebih mengenakan kedua belah pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang benar versus benar itu Pak. Hal-hal yang
Ya tadi kita mengesampingkan sedikit kebijakan itu agar bisa menghadapi dilema etika itu hal-halnya. Berempati juga ya. Iya, rasa empati, kemanusiaan. Karena ya tadi kita kalau di posisi mereka juga kita serba sulit. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan dalam pengambilan keputusan ya tadi Mas, kalau dibicara aturan mah kita harus menegakkan secara lurus-lurusnya. Tapi sekali lagi dari sisi kemanusiaan kita sampingkan dulu, karena di dalam aturan itu kita ini bukan lembaga hukum ya, bukan lembaga penegakan hukum, tetapi lembaga pendidikan. Dan itu insan-insan pendidikan yang ada di dalam tubuh sekolah ini punya problem dan masalahnya masing-masing. Saya katakan tadi itu tantangannya ya seperti kalau menegakkan secara benar, secara tegak mereka banyak yang nanti bermasalah, harus kita berikan sanksi. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat Pak? Atau dijadwalkan sesuai jadwal gitu? Kalau langsung menyelesaikan tidak. Pasti kita lihat masalahnya apa, kemudian kita panggil pihak-pihak terkait dengan yang hubungannya dengan masalah itu. Kalau masalah guru tentu kita diskusikan dulu dengan wakil kurikulum, wakil SDM, kemudian kita bicara juga dengan kaprodinya. Jadi tidak langsung, harus ada masukan-masukan dulu agar bisa menguatkan di dalam pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari semua hal itu yang terpenting adalah dari hati, karena ini hubungannya tadi dengan kemanusiaan, empati. Yang saya petik itu kebanyakan kita kalau memimpin itu haruslah dengan hati, jangan arogan, ya. Jangan merasa berkuasa, karena mereka juga manusia, karena mereka juga punya perasaan yang tentu tidak jauh beda dari perasaan kita. Jadi sentuhlah dengan hatinya, selama itu tidak merugikan sekolah, saya kira tidak ada masalah. Ya, terima kasih Pak atas waktunya dan Ya, sama-sama. alhamdulillah terjawab semua pertanyaan. Luar biasa jawabannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu pertanyaan pertama. Terima kasih Pak Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini memang di sekolah terkait dengan yang namanya dilema etika yang terjadi di SMK 1 Kabupaten ini, yaitu siswa lah, khususnya siswa ada yang selalu kesiangan datangnya, tidak tepat jam 7 pagi. Setelah itu saya coba untuk bertanya itu kenapa alasannya selalu kesiangan, dan beliau menjawab bahwa sebelum pergi ke sekolah itu, selepas sholat subuh itu dia itu bantu-bantu orang tuanya, kebetulan berjualan di pasar, berjualan sayuran. Jadi dia itu harus membereskan pertama kali barangkali ya menurunkan barang-barangnya dari mobil engkel itu, kemudian disimpan sementara di rumahnya, baru dibereskan, dibenahi, dibawa ke roda, baru diberangkatkan ke pasar itu. Pada saat itu ya barangkali dia menanggung tugas dari orang tuanya sebelum nanti orang tuanya menggantikannya. Dan ini terus berlangsung kurang lebih selama ya, sebulanan lah.
Dan pada saat itu juga akhirnya bisa dicari ya solusinya. Dan saya mencoba untuk memanggil orang tuanya didiskusikan permasalahannya. Saya memberikan sedikit saran kepada orang tua ini agar kalau seperti itu diusahakan bangunnya lebih pagi lagi. Berikutnya itu terkait bujukan moral, di mana memang kasusnya itu lumayan berat dan menanganinya itu harus sesuai dengan aturan dan kebijakan, mungkin bisa jadi bertentangan juga dengan hukum kemungkinan. Ya, bagaimana kalau ada kasus yang seperti itu? Ya, terima kasih Pak Denny, khusus untuk terkait kasus rujukan moral ini memang pernah terjadi ya di sekolah kita ini, dan salah satunya temuannya itu kasusnya adalah siswa merokok di WC, dan merokoknya itu tidak sendirian, dilakukan ya lebih dari 3 orang atau 4 orang. Rokoknya cuma 1 batang sebetulnya, tapi ini jelas-jelas adalah jelas-jelas suatu kesalahan fatal, pelanggaran berat, di mana itu sudah tercantum di dalam tata tertib sekolah. Siswa tidak dilarang atau tidak diperbolehkan untuk merokok di lingkungan sekolah. Nah, upaya yang bisa dilakukan tentunya adalah pertama, siswa tersebut dinasihati secara personal, kemudian karena dilakukan oleh beberapa orang, saya mencoba juga melibatkan pihak BPBK, diberikan ketegasan, membuat semacam perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi, bahkan itu adalah termasuk pelanggaran yang sangat berat. Kalau misalkan dinasihati kemudian terjadi lagi, nanti akan dipanggil orang tua, dan jika memang terus berlanjut tentunya ini anak tersebut sudah tidak bisa dibina lagi di sekolah ini, maka cara terbaiknya ya dikembalikan kepada orang tua. Pertanyaan berikutnya yaitu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih Pak Denny. Khusus untuk decision making ya, pengambilan keputusan ini terkait kasus dilema etika. Jika sekiranya memang ini diperlukan cara yang cepat, tepat, akurat, maka mencoba untuk meminta kritikan, masukan dan sarannya tidak hanya dari kesiswaan saja, tentunya ada dari pihak sekolah, guru, kemudian kaprodi, bahkan guru-guru yang barangkali ada banyak jam mengajarnya di kelas tersebut, sehingga tentunya ini akan lebih memudahkan kita dalam pengambilan keputusan, dan harus benar-benar tepat keputusannya. Kalau dibiarkan nanti bisa berakibat fatal, bahkan barangkali ini akan terus berlarut-larut, tidak ada solusi terbaik. Saya kira begitu Pak. Berikutnya yaitu pertanyaan pamungkas Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih Pak Denny. Untuk kasus dilema etika ini memang kita tidak bisa tergesa-gesa atau sembrono dalam pengambilan keputusannya. Kadang-kadang kita juga mencoba untuk meminta kritikan, masukan, sarannya, dan berbagai macam pertimbangan, sehingga nanti dicapai kata sepakat bahwa keputusan yang kita ambil dengan cara bermusyawarah atau menggunakan kolaborasi istilahnya, itu benar-benar sangat-sangat tepat ya, untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan saya yakin setiap permasalahan itu pasti ada solusi terbaiknya gitu, ya. Dan kami juga khususnya di kesiswaan akan selalu berupaya jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Saya kira begitu Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak ya atas waktu dan kesempatannya melakukan sesi wawancara ini. Alhamdulillah semua pertanyaan tadi sudah dijawab dengan begitu hebat, begitu bagus sekali Pak ya. Hatur nuhun Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.